Selamat datang di jam 10 ke atas, tempat di mana logika beristirahat dan realita pahit mulai unjuk gigi. Siapkan kopi hitam kalian, karena malam ini kita akan membahas sesuatu yang bikin otak kita error berjamaah. Kita ini kan ngakunya negara berkembang, menuju Indonesia emas, revolusi industri 4.0. Anak mudanya disuruh pinter coding, belajar artificial intelligence, sampai bikin startup. Pokoknya, pengen kelihatan futuristik kayak di film-film sci-fi. Tapi, coba perhatikan, tiap kali negara ini mau bikin proyek infrastruktur besar, entah itu jalan tol, jembatan layang, atau gedung kementerian yang megah, apa hal pertama yang dicari sama kontraktornya? Insinyur sipil lulusan luar negeri? Bukan. Ahli geologi? Bukan. Yang dicari pertama kali adalah kepala kerbau. Iya, kepala kerbau. Buat ditanam di tanah sebagai tumbal atau sesajen. Masa iya mau bikin jalan tol triliunan rupiah, tumbalnya kepala kerbau? Itu kerbau salah apa coba? Semasa hidup disuruh bajak sawah, pas mati dipotong, kepalanya ditimbun aspal jalan tol. Nasibnya lebih tragis dari fresh graduate yang disuruh lembur tanpa dibayar. Sekarang, mari kita pakai logika birokrasi. Ini adalah bagian paling lucunya kawan-kawan. Di pemerintahan kita itu, ada yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK. Semuanya harus diaudit. Kalian beli pulpen aja harus ada kwitansinya. Beli kertas HVS harus ada nota cap stempel guru. Nah, pertanyaan kritisnya, gimana cara nulis pengeluaran beli kemenyan, kembang 7 rupa, dan sewa dukun di rencana anggaran biaya proyek negara? Masa iya di laporan keuangannya ditulis, item 1, kemenyan kualitas super, Rp200.000. Item 2, ongkos mbah dukun buat nego sama jin penunggu pohon beringin, Rp5 juta. Ya langsung dicoret merah sama BPK. Jadi, dibungkuslah klinik ini dengan istilah birokrasi yang sangat elegan, sangat akademis, yaitu biaya sosial atau pelestarian kearifan lokal. Keren banget kan? Padahal aslinya buat beli rokok kretek sama kopi pahit buat sesajen di pojokan proyek. Masih kurang bukti? Mari kita ingat memori epik tahun 2022 kemarin. Ajang balapan bergengsi dunia, MotoGP Mandalika. Ini balapan kelas dunia, bos. Motornya pakai sensor canggih, helm pembalapnya aerodinamis anti peluru. Teknisinya didatangkan langsung dari Eropa. Tapi, pas hujan lebat turun, apakah mereka pakai teknologi modifikasi cuaca mutakhir? Tentu tidak. Yang turun tangan ke tengah lintasan adalah seorang ibu-ibu pakai helm proyek, jalan tanpa alas kaki, sambil muter-muterin tongkat di atas mangkok emas. Dan kalian tahu berapa bayarannya? Konon mencapai ratusan juta rupiah, dibayar pakai uang negara. Bule-bule dari Spanyol dan Italia di garasi cuma bisa melongo. Mereka pasti mikir, ini balapan motor apa audisi avatar pengendali air? Tapi, disinilah letak jeniusnya sistem di Indonesia. Klinik dan makhluk gaib itu diam-diam punya peran penting sebagai kambing hitam. Coba bayangin, kalau ada jembatan baru sebulan diresmikan, tiba-tiba ambruk. Siapa yang disalahkan? Kontraktor yang nyunat dana semen? Pejabat yang minta jatah kickback 30%? Oh, tentu tidak. Yang disalahkan biasanya adalah, wah, ini penunggu sungainya lagi marah, Pak. Kemarin kurang sesajen. Enak banget kan jadi koruptor di sini? Udah maling uang rakyat, kambing hitamnya makhluk astral. Jinnya aja di alam gaib pasti bingung. Loh, perasaan gue dari kemarin cuma nongkrong makan kembang di pohon bambu. Kenapa tiba-tiba gue yang dapat surat peringatan dari KPK? Ini membuktikan satu hal. Di Indonesia, mau secanggih apapun teknologinya, ujung-ujungnya tetap butuh validasi dari alam gaib. Hantu dan jin di Indonesia itu ibaratnya subkontraktor kehormatan. Mereka nggak perlu ikut tender, nggak perlu bikin presentasi PowerPoint, tapi jatah proyeknya selalu ada. Jadi, buat kalian yang sekarang lagi pusing cari kerja, mungkin kalian salah jurusan. Nggak usah capek-capek kuliah teknik sipil atau hukum. Mending kalian buka sertifikasi manajemen tumbal proyek atau S1 pawang hujan. Prospek kerjanya cerah, anti resesi,
dan pastinya digaji negara. Sekian overthinking kita malam ini. Kalau kalian suka dengan fakta absurd yang bikin darah tinggi tapi tetap bisa diketawain, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di episode jam 10 ke atas berikutnya. Tetap waras dan selamat malam.